Salah soal data pembangunan jalan. Begini reaksi sinis Ruhut ke Anies. Makin berlumpur nih. Apa yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul ini bereaksi lagi terkait dengan Anies Baswedan. Tidak ada kapok-kapoknya sampai hari ini begitu kan, selalu membuli Anies Baswedan. Ya seperti itulah, tidak punya prestasi tapi keluar-keluar begitu kan. Ini di mana letak logikanya si Ruhut begitu kan? Memang sangat mengerikan dan ini intensif ya, serangan terhadap Anies ini berbanding lurus dengan moncernya popularitas Anies, bahkan elektabilitasnya, keterpilihan Anies ya untuk maju di Pilpres 2024 itu. Ruhut Sitompul, ya elah dia lagi buzzer lagi. Apa kabar otak? Otak mana otak? Waduh, luar biasa ternyata kebencian para buzzer, kebencian para orang-orang influencer istana termasuk Ruhut Sitompul ini bisa buat mata jadi butek. Hah, otak tumpul, otak mana otak? Asal nyosor aja. Dan tentu kita tidak bisa diamkan itu. Saya selalu berada di depan dalam mengcounter narasi-narasi negatif terhadap orang-orang yang kita anggap baik, yang selalu dinegasikan, yang selalu dihina, yang selalu didegradasi oleh orang-orang macam Ruhut. Kemudian siapa lagi? Buzzer, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda, dan lain-lain. Tetapi inilah kepanikan-kepanikan yang bisa dikatakan sudah sampai di ubun-ubun ya. Ini kalau Ruhut ini ada yang menyebut dikatakan sebagai penjilat 3 zaman ya. Tetapi inilah memang fenomena yang pada akhirnya membuat kita bisa ketawa sendiri melihat perilaku para buzzer ini ya, yang tampaknya ketakutannya sudah luar biasa. Anies Baswedan kembali jadi sasaran kritik usai pidatonya yang membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi viral. Belakangan diketahui data yang digunakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak tepat. Namun sikap tim Anies yang malah menyalahkan media online atas hal itu kembali memancing teguran dan sindiran. Salah satunya datang dari politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. Makin berlumpur saja nih gak benar, kadron PA dan pendukungnya. Tulis Ruhut dalam akun media sosial Twitter dikutip Warta Ekonomi pada Sabtu 27 Mei 2023. Karena ambisius maunya pres terus menyebar fitnah ngebacot ngawur dengan data yang ngaco, digadali pendukungnya yang semakin pesong atau gila merdeka. Lanjutnya, pernyataan tersebut dia sampaikan sambil membagikan judul salah satu berita tim Anies Baswedan salahkan media online terkait data infrastruktur jalan yang keliru. Respon hal itu, salah satu warganet malah menjodohkan Anies dengan Aldi Taher. Anies Baswedan Capres, Aldi Taher Cawapres, pasangan ideal dan paling top dunia akhirat. Namun tak sedikit dari warganet yang malah balas mengkritik Ruhut. Agustus 83059 sekian membalas, semuanya politisi sudah berhenti berbicara tentang kadrun dan cebong kecuali Ruhut Sitompul. Politisi model ini seharusnya dirawat di UGD Merdeka. Labrangji menulis, bahasamu tidak mencerminkan kepribadian terpelajar. Derajat Hidayat 5 membalas, Ruhut sudah tua mbok, sudah nggak usah fitnah-fitnah, ibadah cari surga. Pakar hukum tata negara Mbak Fitri Susanti mengaku mencium sejumlah keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review salah satu pimpinan KPK, Nurul Gufron. Mbak Fitri berkata, materi gugatan tersebut sesungguhnya tidak urgent dan tidak ada kaitannya dengan isu konstitusional. Kalau merujuk pada putusan-putusan MK sebelumnya, materi gugatan yang sifatnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka seperti yang diajukan Nurul Gufron, Hakim Konstitusi akan menolak gugatan tersebut dan menyerahkannya pada pembuat undang-undang yakni DPR. Namun pada gugatan kali ini, menurut Mbak Fitri, sikap MK berbeda dan diadili dengan sangat cepat. Nah, ini keputusan masa jabatan pimpinan KPK menyalahi pola itu, ujar Mbak Fitri Susanti kepada BBC News Indonesia pada Jumat 26 Mei. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari sepakat dengan Mbak Fitri. Ferry mengatakan Hakim MK secara tidak langsung sudah mencampuri urusan DPR dengan mengatur masa jabatan dan batas usia pimpinan KPK. Itu mengapa Ferry dan Mbak Fitri menduga keputusan tersebut sangat erat kaitannya dengan nuansa politik jelang pemilu 2024 serta tak lepas dari campur tangan kepentingan istana.
Ada nuansa politik yang sulit bagi MK menghindari itu, apalagi berkaitan dengan berbagai kepentingan istana. Ujar Ferry kepada BBC News Indonesia.